Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pradi semua, saat ini Pradi sedang menyaksikan program Inovasi Tanpa Batas yang dihadirkan khusus menjadi sumber informasi mengenai apa saja yang sedang diupayakan oleh pemerintah kita saat ini dalam upaya menuju Kalimantan Utara yang terdepan. Bersama saya Susan, inilah Respons Kaltara. Lalu live streaming kali ini juga masih dilakukan dari Studio Mini Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Kita ada di kantor Gubernur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan guna melawan penyebaran COVID-19 ya. Dan yang belum bergabung di live streaming, mari bergabung. Kami mengingatkan kembali yang punya Facebook bisa ke @pemprovkaltara, yang punya Instagram bisa ke @kaltaraprof, atau yang mau bergabung di channel YouTube langsung di @humaskaltara. Kemudian yang mau nanya boleh langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar ya. Pradi sekalian, secara resmi dua badan usaha milik daerah Kalimantan Utara yaitu PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya mulai bekerja sejak pucuk pimpinannya dilantik pada 2 Maret 2020 lalu. Boleh dibilang baru berumur jagung. Asa yang besar disematkan di pundak direksi dan jajaran badan usaha milik pemerintah daerah ini, utamanya dalam mendorong perekonomian di provinsi termuda di tanah air ini. Kemudian kira-kira langkah apa saja yang akan ditempuh oleh masing-masing direktur? Inilah Respons Kaltara kali ini, peran BUMD untuk ekonomi Kaltara. Ya, kemudian untuk membahasnya kita sudah mengundang dua narasumber seperti yang terlihat di layar kaca Anda ya. Yang pertama, yang pertama Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya. Saya perkenalkan Ibu yang cantik nih, Poniti SH. Selamat datang Bu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir. Boleh menyapa Pradi kita mungkin memperkenalkan diri dan seterusnya? Baik. Selamat pagi Pradi. Perkenalkan saya Poniti. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya dan juga saat ini saya dipercaya selaku Direktur Utama PT Migas Kaltara Jaya dan semoga apa yang menjadi amanat daripada pemerintah daerah selaku pemegang saham dapat kita laksanakan dengan maksimal dan juga tentunya tujuan kami adalah sebagai profit tentunya meningkatkan pendapatan daerah bagi Provinsi Kaltara khususnya. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi buat Ibu Poniti ya. Ibu cantik yang menjadi direktur. Semoga nanti saya bisa jadi direktur juga ya Bu ya. Entah di mana. Baik, yang berikutnya ada Direktur Utama PT Benuanta Kaltara Jaya, Bapak M. Hairudin Rauf STMSI. Selamat datang Bapak Heru ya. Ya, selamat Bu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah syukron baik Mbak. Sehat Pak ya, terima kasih sudah hadir. Mungkin mau menyapa Pradi kita yang ada di tempat masing-masing. Terima kasih Pradi sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diundang oleh Humas Pemprov untuk talkshow keterkaitan dengan peran kita untuk pembangunan ekonomi di Kalimantan Utara, dan alhamdulillah memang kami adalah direksi PT Benuanta Kaltara Jaya terbilang baru Desember kemarin. Dan pelantikan secara seremoni di bulan Maret. Itu sekedar informasi pembuka, nanti kita berkembang dengan bincang-bincang para paradi sekalian. Baik. Saya kembalikan kepada Terima kasih Pak Heru ya. Selain narasumber kita, saya juga mau menyapa rekan-rekan media yang sudah bergabung di live streaming. Halo semua, terima kasih sudah setia ya bersama kita. Kemudian tidak lupa juga Pradi yang bergabung di Radio Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan-Tarakan. Selamat mendengarkan. Baiklah, kita mulai bincang-bincang kita. Dan yang pertama, Bapak Ibu, ini perusahaan ini kan baru terbentuk ya, dan juga berada di di provinsi yang baru. Sudah tentu modal mungkin masih terbatas, juga usahanya juga belum ada ya.
Sebenarnya apa yang mendorong Bapak Ibu ingin dan bersedia memimpin perusahaan ini di awalnya? Dulu mencalonkan diri dan kemudian terpilih. Silahkan mungkin dari Bu Poniti dulu. Baik, sebenarnya untuk menjadi pimpinan bukan kali ini saja, karena sebelumnya saya juga dirut di salah satu Bank Perkreditan Rakyat di Provinsi Kalimantan Timur. Memang dalam pekerjaan saya sebelumnya itu adalah bagaimana melayani masyarakat yang tidak bankable untuk mendapatkan akses perbankan, dan tentunya tujuannya adalah meningkatkan perekonomian masyarakat. Dari pelayanan tersebut menimbulkan satu kebanggaan tersendiri bagaimana pada saat kita mampu melayani orang lain, mampu membantu perekonomian khususnya di UMKM, ada rasa bangga dan kepuasan tersendiri. Akhirnya pada saat ada tawaran di Provinsi Kaltara, sebenarnya saya juga masuknya karena seleksi kedua. Seleksi awal pesertanya tidak memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri, minimal 3 orang, itu belum memenuhi syarat sehingga dibuka penawaran kedua. Kedua saya baru mendaftarkan diri. Tentu motivasinya adalah karena ini adalah provinsi baru, tentu banyak peluang baru, dan saya menyukai tantangan baru. Kalau di bidang migas sebenarnya bukan hal baru, karena sebelum saya bekerja di perbankan juga saya sudah bekerja di perusahaan drilling, sehingga sudah tidak asing lagi untuk pekerjaan yang terkait dengan pengeboran dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya di pekerjaan yang saat ini PT Migas, kita tidak bergerak di bidang drilling dan yang berkaitan langsung dengan pekerjaan lapangan, tetapi kita lebih kepada paper company. Nah, jadi di sini tentu sebuah peluang baru, sebuah wawasan baru, sebuah tantangan baru, karena memang di sini lebih kepada bagaimana kita bernegosiasi dan mendapatkan hak daerah khususnya, sehingga tentu banyak hal yang bisa saya pelajari di sini, dan lebih daripada itu adalah karena di sini peran daripada BUMN adalah bagaimana meningkatkan pendapatan daerah. Tentu ini menjadi suatu tanggung jawab dan suatu motivasi tersendiri, sehingga kita itu lebih terpacu untuk bisa lebih baik dan bagaimana meningkatkan PAD itu, karena PAD itu sangat bermanfaat bagi kemajuan ekonomi di Provinsi Kaltara pada umumnya, dan juga kesejahteraan bagi masyarakat apabila PAD yang kita rencanakan tadi tercapai sesuai dengan rencana yang kita buat. Itu motivasi terbesar bagaimana saya ingin lebih bermanfaat bagi orang lain dan bisa mengaktualisasikan pengalaman saya dan pengetahuan saya tentunya untuk bagaimana bisa memberikan manfaat. Baik, kita kasih aplaus dulu dong buat Bu Poniti seraya mengaminkan seluruh niatnya Bu ya untuk berguna bagi Kaltara. Berikutnya Pak Heru berbagi sedikit. Ya, sebenarnya memang ketertarikan kami mendaftar sebab ini seleksinya terbuka, dan kami melihat bahwa sangat independen tim seleksinya, sehingga kami mencoba. Sebab lazim kita dapatkan yang namanya BUMD di daerah-daerah lain tidak setransparan ini gitu, seleksinya, Pak, ya? Sehingga kami mencoba keberuntungan sebenarnya. Dengan mengandalkan saya pernah sementara sebenarnya waktu mendaftar di BUMD menjadi pengurus LPJKP Provinsi Kalimantan Utara, dan mencoba keberuntungan lain dengan latar belakang barangkali pengusaha di bidang kontraktor. Kami mencoba dan mengikuti seleksi tahap demi tahap, dan alhamdulillah lolos 3 besar dengan nilai yang sama. Orang nomor urut 1 sama nilainya dengan saya, nomor urut 2, dan kami serahkan semua kebijakan terhadap proses seleksi ini. Dan alhamdulillah memang ketika kita kembali bercerita di seleksi yang dilakukan oleh
tim independen, di situ ada pertarungan rembis yang kita akan laksanakan, seperti apa rencana-rencana yang akan kita laksanakan, dan disitulah barangkali dinilai, dan saya tidak tahu kenapa kemudian pilihan itu berada pada kami, dan kami syukuri, dan memang kami mencoba bahwa ini menarik sebab dia BUMD pertama, kemudian perda pertama, aturan-aturannya mainnya pertama, dan penyertaan modalnya kalau dibandingkan dengan sebuah wadah BUMD sangat kecil, tapi saya menantang dan kami memberanikan diri tetap ikut, dan alhamdulillah terpilih sebagai direksi PT Benuanta Kaltara Jaya. Baik, kita juga berikan aplaus pada Pak Heru ya. Semoga semangat memimpinnya terus ya Pak ya, sampai nanti bertahun-tahun berikutnya sampai periodenya selesai Pak ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu sudah menduduki jabatan direktur, ya kan? Dengan kondisi yang masih sangat terbatas sejak bulan Maret ya Pak Ibu ya. Langkah apa saja sih yang sudah diambil ketika mulai memimpin? Yang pertama kali dilakukan dengan kondisi yang terbatas itu mungkin apa Bu? Iya, kalau pertama itu kemarin kita sudah mengadakan FGD atau Focus Group Discussion di Tarakan. Kami mengundang beberapa narasumber yang memang kompeten di bidangnya. Kita mencoba merumuskan apa yang mau kita lakukan di awal kepemimpinan kami dan juga beroperasinya perusahaan ini, apa yang mau kita lakukan. Tentunya ini supaya lebih kegiatannya lebih fokus, karena memang ketentuan daripada pekerjaan yang harus kami lakukan atau jenis usaha yang kami lakukan ini adalah partisipasi interest, dan di sini semuanya diatur sangat ketat oleh Permen ESDM nomor 37 tahun 2016. Segala prosedurnya, segala prosesnya, segala aturannya, bahkan segala dokumentasinya itu harus sesuai dengan peraturan pemerintah, dan ini kita harus awali dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, khususnya kemarin kami juga melakukan koordinasi dengan Biro Ekonomi pada saat FGD, dan juga beberapa narasumber yang memang sudah pernah melakukan PI 10%. Sama seperti Pak Dirut Benuanta tadi katakan, kami yang pertama. Jadi belum ada acuan di kami yang pertama apa yang harus kami lakukan, apa yang kami lanjutkan. Susah, Bu, ya? Nah, itu agak susah meletakkan fundamental yang pertama, sehingga kami memerlukan arahan-arahan yang tepat dari orang yang tepat, sehingga apa yang kami lakukan ini lebih terarah dan lebih efisien, karena prosesnya tidak bisa dijungkir balik, prosesnya harus runtun dari awal sampai akhir. Sehingga kami sudah melakukan FGD, kemudian di bulan Maret sampai dengan April kita melakukan optimalisasi untuk kantor, sumber daya manusianya, kemudian fasilitas-fasilitas kantor. Sampai sekarang alhamdulillah sudah ready untuk persiapan kantornya, dan persiapan dokumen segala sesuatunya juga sudah ready. Dan sekarang pun karena kebutuhan daripada Permen SDM 37 tahun 2016 itu, pemerintah juga sudah bekerja keras dengan melakukan perubahan pada Perda nomor 2 tahun 2018 tentang perseroan terbatas Migas Kaltara Jaya, yang mana perubahan ini agar bisa mencakup semua kebutuhan di wilayah kerja dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh PT Migas Kaltara Jaya. Dan saat ini sesuai dengan perkembangan, perda tersebut sudah menunggu untuk disidang paripurnakan, sehingga ini menjadi terobosan yang sudah kami lakukan, di mana sampai di menginjak bulan ketiga ya, bulan 6 sekarang, itu bersama dengan pemerintah juga sudah bekerja keras supaya penawaran yang sudah diberikan kepada pemerintah daerah ini betul-betul kita bisa manfaatkan, dan tentunya harapannya bisa sesegera mungkin kita bisa mendapatkan dana bahagia hasil dari pelaksanaan PI 10% yang memang merupakan sudah menjadi hak maupun prerogatif daripada pemerintah daerah. Itu sih. Baik, terima kasih Bu Poniti. Nah, kemudian di PT Benuanta sendiri bagaimana Pak Heru? Sebenarnya memang agak berbeda ya antara Migas dengan kami, sebab kami itu sebenarnya BUMD umum yang secara otomatis memang mengelola bisnis.
Alhamdulillah sampai bulan ketiga selama kami dilantik ini, syukur sudah beberapa aktivitas memang di rencana bisnis kami terkait. Saya masih ingat waktu di tes awal, dan hampir memang semua teman-teman saya tertantang, saya katakan bahwa 1 tahun pertama saya akan memberikan keuntungan terhadap daerah. Dan kami coba selama 3 bulan ini memang ada beberapa titik bisnis rembis yang mungkin orientasi bisnis kita, yaitu properti pertama, kemudian jasa konstruksi dan perdagangan umum. Memang ada beberapa, kalau properti sekaligus barangkali tidak izin kepada Humas melalui forum ini juga, bukan promosi, bulan depan barangkali kami sudah launching memasarkan produk perumahan dan di dalam kota di Padailo. Dan sebenarnya gini, 1 bulan itu perizinan bisnis kami genjot. Memang sama seperti Ibu Poniti bahwa perangkat kita kerja keras. 1 bulan pertama itu 24 jam kita berpikir untuk melengkapi kantor, peralatan dan sebagainya. Memang penyertaan modal di saya itu 5 miliar dan kami sudah terima alhamdulillah 2,5 miliar. Kemudian kami genjot menyiapkan sarana prasarana kantor, perizinan bisnis, sebab kami bergerak di bidang bisnis, maka izin jasa konstruksi, izin perdagangan, izin properti ini kami genjot dan alhamdulillah sudah selesai dari tahap rencana awal sampai rencana akhir. Kalau perdagangan kita sudah memulai kemarin, kebetulan waktu sebelum Lebaran, ketika kita diperintahkan oleh Bapak Gubernur bahwa bantu pemerintah daerah untuk menstabilkan harga sapi, maka kami hadir di situ. Ketika sapi per kilo 170, maka PT Benuanta langsung sepesan, sebenarnya awalnya di Jawa, kemudian kapal lockdown, ini masalah Covid juga, kemudian kami pesan lagi ke Lombok, kami cari jalur yang bisa tembus di sini sapi, dan alhamdulillah kami bisa mengatasi sampai di sini dengan harga 135 per kilo. Dan memang ada zona yang tidak diuntungkan oleh pedagang-pedagang yang sudah terlanjur ngangkat, tetapi tujuan kami bagaimana menstabilkan harga di Kalimantan Utara. Dan itu pesan Pak Gubernur ke kita bahwa sembako itu selama Covid Prusda harus terlibat. Dan alhamdulillah ini juga sementara kita ada lakukan kerjasama dengan pasar perbatasan yang di belakang Pasar Induk itu akan membahas sembako, dan sementara rintisan komitmen bersama deal, sebab jujur juga di samping kami ini aset daerah berupa badan usaha milik daerah, secara otomatis kami juga mengejar keuntungan, dan hasil keuntungan kita itu juga tidak lari kemana-mana sebagai sebuah persembahan terhadap pendapatan asli daerah. Dan itu di bidang perdagangan dan jasa konstruksi ini kita mau terapkan juga. Kemarin kita beberapa lelang sih APBN, tetapi karena Covid juga sehingga lobi-lobi ke Jakarta itu tidak mampu kita lakukan, dan kita tarik teman kita untuk fokus bidang properti mengembangkan bidang jasa konstruksi mengembangkan properti, dan kita lintas sektoral di BUMD proyeknya properti dikerjakan oleh bagian jasa konstruksi. Oke, baik. Tadi karena Bapak sudah menjelaskan, sebenarnya tadi saya mau tanya, kegiatan di PT Benuanta apakah terganggu dengan adanya COVID? Iya, tapi ternyata sudah dijelaskan sedikit. Nah, mungkin bisa Pak disampaikan lebih lengkap. Sebenarnya memang bukan cuman kita, semua pengusaha dengan adanya COVID merasa lambat. Kenapa sebanting setir fokus kepada properti yang muatan lokal? Karena melihat itu juga untuk akses ke Jakarta saja, misalnya lobi tentang pengembangan bisnis dan sebagainya, itu kita terhambat. Sehingga kita fokus apa yang kita bisa berikan daerah. Maka tadinya rencana bisnis kami di tahun kedua kami buka properti itu rintisannya, tetapi kami paksa untuk tahun ini terbuka properti, dan alhamdulillah 3 bulan siang malam adik-adik yang kerja di bidang properti, kemudian drafternya, kemudian manajer propertinya, dan alhamdulillah semua perizinan sudah selesai, dan tinggal mudah-mudahan di akhir bulan ini saya katakan harus ready brosur baik online maupun manual yang sudah dilempar kepada publik, dan kita sudah bisa menjual di bulan depan. Baik, berarti itu salah satu cara untuk mengatasi kesulitan tadi Pak ya. Baik, terima kasih. Kita kembali ke Bu Poniti dulu. Kita sudah
tahu tadi apa yang menjadi motivasi Bapak dan Ibu. Kemudian bisa dijelaskan lebih detail kah kepada Pradi bagaimana sih PT Benua Kaltara Jaya, PT Migas Kaltara itu bergerak di bidang usaha apa, kemudian konkretnya sekarang SDM yang sudah ada berapa orang dan seterusnya. Mungkin dari Bu Boniti dulu di PT Migas. Baik, jenis usaha dari PT Migas Kaltara Jaya itu sangat spesifik. Jadi kalau kita menilik daripada sejarahnya, sebenarnya sejak adanya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 mengenai kegiatan hulu migas, di pasal 35 itu dijelaskan bahwa setelah wilayah kerja tersebut PUD 1, maka wajib memberikan penawaran 10% partisipasi interest kepada daerah. Nah, ini menjadi fokus daripada kegiatan daripada BUMD Migas Kaltara Jaya. Dan Migas Kaltara Jaya tidak dapat melakukan usaha lain selain daripada partisipasi interest. Kemudian seperti kemarin informasi juga dari Dinas SDM pada saat kami rapat di DPRD, itu diinformasikan ada 15 wilayah kerja yang ada di Provinsi Kaltara. Tentu ini sangat kekayaan alam yang sangat luar biasa dan kita harus manfaatkan karena kita sebagai daerah di mana wilayah kerja tersebut berada, tentu kita harus menikmati hasilnya. Nah, inilah tugas kami di Migas Kaltara Jaya, bagaimana mendapatkan melaksanakan setiap proses dari penawaran yang diberikan oleh SKK Migas kepada daerah. Tentu ini harus kita tangkap peluangnya dan kita manfaatkan sebesar-besarnya dan kita optimalkan prosesnya dan juga kita penuhi segala ketentuannya agar partisipasi interest tersebut dapat kita terima. Karena memang saat ini seperti tadi Pak Heru juga sampaikan, kami juga berdampak untuk COVID. Karena seharusnya saat ini kami bisa melakukan lobby-lobby juga ke Kementerian SDM dan juga ke SKK Migas terkait penawaran yang sudah diberikan kepada pemerintah. Tetapi karena COVID tentu ini juga menghambat, sehingga kami kemarin melakukan inisiasi melakukan Zoom meeting dengan pihak SKK Migas, perwakilan Kalimantan, Sulawesi, dan juga pihak Pertamina Hulu Energi Nunukan Company atau PHENC dan juga PHE yaitu anak perusahaan dari Pertamina, yang mana kami lakukan Zoom di kantor Gubernur beserta dengan Pak Sekda juga membahas mengenai kondisi terkait dengan COVID sehingga kami tidak bisa melakukan tatap muka langsung, tetapi koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti PHINC juga kita lakukan lewat Zoom dan sudah dijelaskan seperti apa kondisinya WK Nunukan saat ini, yang mana WK Nunukan adalah prioritas daripada WK yang ditangani oleh Migas Kaltara Jaya. Yang selanjutnya 3 penawaran lagi itu akan diterima juga oleh Migas Kaltara Jaya, tetapi karena satu WK satu perusahaan, maka kita akan membuka anak perusahaan yang lain yang menangani wilayah kerja tersebut, karena memang satu WK satu perusahaan dan tidak boleh melakukan kegiatan lain selain partisipasi interest, sehingga kegiatan kami sangat terbatas. Pergerakan kami juga sangat terbatas, tidak boleh melakukan usaha lain. Tentu ini harus dioptimalkan agar efisiensi daripada anggaran modal yang diberikan itu dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya sampai dengan terrealisasinya partisipasi interest tersebut. Baik, tadi SDM-nya sudah disebutkan belum ya Bu? Dari yang ada sekarang, SDM yang ada sekarang di PT Migas, dari yang berapa diperlukan mungkin? Ya, karena saat ini sangat minim kegiatan, juga itu tadi karena dampak COVID juga, tentu kami juga melakukan efisiensi karena yang diurus juga hanya paperwork saja, kertas kerja saja, sehingga tidak memerlukan banyak karyawan. Saat ini kami hanya ada 3 karyawan di PT Migas, 1 sebagai legal, humas dan juga administrasi merangkap, dan satunya sebagai keuangan, perpajakan dan juga bagian SDM, sehingga 1 lagi OB. Jadi kita maksimalkan setiap orang mempunyai peran ganda yang tidak
terjadi konflik of interest, tetapi tetap bisa menjalankan fungsi-fungsi tadi karena memang belum banyaknya kegiatan aktivitas yang bisa kita lakukan yang membutuhkan banyak orang, dan karena memang hanya mengatur kertas tentu SDM-nya bisa kita efisiensikan. Baik, terima kasih Bu. Nah, Pak Heru di PT Benuanta bagaimana? Ya, sebenarnya kalau di PT Benuanta karena memang sudah jalan, jujur kami kemarin melakukan rekrutmen, kalau sampai detik ini sudah 12 tenaga kerja, yaitu 5 manajer personalia, kemudian manajer keuangan yang kami ambil memang profesional murni, kemudian manajer bisnis 3, itu manajer jasa konstruksi, properti dan perdagangan umum. Dan ini sudah jalan semua, dan rencana bisnis memang kemarin waktu kita lakukan rekrutmen, karena jujur saya sendiri, ketika waktu saya berpikir saya sendiri, maka yang pertama saya harus lakukan harus ada partner, maka saya mencari manajer personalnya dengan keuangan ini dulu. Nah, untuk melegalkan barangkali pengelolaan anggaran yang diamanahkan sebagai uang rakyat ke kami, maka kami harus cari ini dulu. Maka ketika itu kami cari, dan saya bingung barangkali karena kita pertama waktu itu, maka yang jelasnya legalitasnya tidak melanggar aturan, itu yang kita cari. Maka kami minta tolong kepada personil yang punya track record di Unikal, kampus yang ada di sini, tapi personal bukan Unikalnya, personalnya untuk merekrut 2 orang ini, dan kemudian manajer personalnya merekrut manajer bisnis dengan protap yang sesuai dengan permen dan undang-undang ketenagakerjaan kita lakukan, tapi memang kita lakukan rekrutmen sendiri, perusahaan sendiri yang melakukan. Dan alhamdulillah sampai ini mudah-mudahan sudah kelar di akhir bulan ini juga semua SOP yang dikerja oleh teman-teman dengan pihak ketiga itu sudah kelar semua, sehingga mudah-mudahan kedepannya setelah operasi di bulan depan properti kita akan umumkan yang namanya rekrutmen tenaga kerja, sebab memang kita satu-satu saja manajer tanpa tenaga itu ada di Benuanta Kaltarajaya. Kita mau jalan bisnis dulu baru rekrut. Jadi kita katakan bahwa itu pun rekrutmen barangkali prosesnya bertahap, kontrak dulu sampai berapa tahun proses menjadi karyawan yang dibawahi oleh PT Benuanta Kaltarajaya, sehingga sebuah syarat itu yang kita tuangkan juga sebagai syarat tidak tertulis di SOP bahwa kau harus menghasilkan baru bisa menggaji orang. Ya, seperti itu gambaran tenaga kerja di PT Benuanta Kaltarajaya. Baik Pak, terima kasih untuk penjelasannya. Ya Pradi, sebelum kita melanjutkan bincang-bincang kita akan break sejenak, jangan kemana-mana, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Baik Pradi, kita melanjutkan bincang-bincang kita, dan sementara itu sudah ada pertanyaan yang kami terima di media sosial, sambil kita akan menjawab satu demi satu ya. Kita ke Ibu Poniti untuk menjawab langsung pertanyaan yang sudah kita terima dari Sani di Pulau Bunyu. Dalam sektor migas, apa saja yang akan dikelola oleh PT MKJ? Apakah dari hulu hingga hilirnya, ataukah hanya sektor hilirnya saja, atau hanya mengelola PI 10% dari pengelolaan blok migas? Nah, blok migas mana saja yang akan dikelola oleh PT MKJ? Kemudian bagaimana dengan payung hukumnya saat ini? Silahkan. Baik, mengenai sektor usahanya itu sudah sangat jelas bahwa sektor hulu dan hilir tidak dapat digabungkan, sehingga saat ini sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2018 yang perubahannya belum disahkan, maka memang kegiatan kami hanya pada sektor hulu migas. Dan mengenai wilayah kerja yang akan kami kelola, tentunya semua wilayah kerja yang ditawarkan kepada pemerintah provinsi. Ini yang akan kami tangani PI 10%-nya. Kalau saat ini sesuai dengan dokumen yang kami terima, itu ada 4 penawaran kepada pemerintah daerah, yaitu 1 wilayah kerja Nunukan, 2 wilayah kerja Simenggaris, 3 wilayah kerja Bengara 1, dan 4 wilayah kerja Tarakan Offshore. Itu yang penawarannya sudah masuk ke Gubernur Kalimantan Utara, yang dokumennya kami terima kopinya. Saat ini seperti itu yang dapat kami sampaikan.
Baik, terima kasih. Semoga itu cukup menjawab ya dari pertanyaan Ibu atau Mbak Sani di Pulau Bunyu. Berikutnya kita ke Pak Heru. Pak, toko Indonesia sebentar lagi akan diresmikan, rencananya akan dikelola oleh PT BKJ. Bagaimana langkah dan kesiapan PT BKJ yang langsung mendapatkan amanah ini? Inovasi apa saja yang akan dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat perbatasan terhadap produk dalam negeri, mengingat ketergantungan masyarakat perbatasan terhadap produk Malaysia cukup tinggi? Dari Immanuel Toding di Kampung Baru. Ya, sebenarnya kalau keterkaitan dengan pasar perbatasan, sebenarnya target negara terhadap hadirnya pasar perbatasan, di mana sebenarnya kan di daerah-daerah perbatasan ini kan tinggi harga, di mana negara harus hadir, berarti kita harus menstabilkan harga. Karena kami diperintahkan barangkali misalnya suatu saat kontraknya resmi, kan ini penunjukan lisannya sudah ada, dan kami ya sebagaimana amanah mungkin kita tidak terlalu mencari kos di sana, sebagai sebuah pengabdian kita sebagai BUMD, bagaimana melayani publik. Intinya untuk tidak harga tinggi, sebab jujur seperti kalau Krayan semennya itu saja itu jutaan. Kalau kita bayangkan dengan hadirnya negara di sana, sebagaimana amanah keinginan mimpi Pak Presiden bahwa satu harga di seluruh negeri, kemudian ditindaklanjuti dengan program real oleh Bapak Gubernur yang kita harus respon dan berterima kasih masyarakat perbatasan terhadap hal ini. Tinggal ketika diaplikasikan apakah betul harganya itu bisa terjangkau oleh masyarakat, dan kami sebagai pelaku harus mau tidak mau harus menjalankan itu, seperti itu. Dan kalau barangkali keterkaitan pertanyaan yang kedua Mbak, masalah meningkatkan, ini kan inovasi apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan daya beli sebenarnya Pak, mengingat ketergantungan ya, katanya. Sebenarnya daya beli masyarakat itu harus ya pembangunan ekonomi harus ditingkatkan. Kami sebagaimana amanah Permen juga bahwa memang kita BUMD itu di samping memang memberikan orientasi bisnis, kita buka lapangan pekerjaan, kita tingkatkan produktivitas produksi di daerah, kemudian kita membantu pemerintah daerah juga melakukan pengembangan ekonomi. Dan salah satu wujud pengembangan ekonomi yang kita lakukan dengan membuka usaha-usaha, sebab yang namanya peningkatan ekonomi daerah memang kan bukan kami juga BUMD saja, harus ada swasta murni, kemudian harus ada koperasi, kemudian harus hadir pemerintah sebagai regulator pembangunan untuk mewujudkan pembangunan di daerah itu. Dan alhamdulillah barangkali kalau misalnya ini tantangan buat kami perusahaan baru, bagaimana kami harus berperan, seperti contoh kasus Mbak bahwa omset material saja, karena kita membayangkan alhamdulillah karena adanya 3 strategi nasional sebagai sebuah wujud perjuangan gubernur kita, yaitu KIPI Tanah Kuning, kemudian Kota Baru Mandiri, kemudian PLTA Sungai Kayan. Ini harus direspon, dan alhamdulillah kami sudah rintis, dan rintisan ini mudah-mudahan kita bisa BUMD juga hadir sebagai omset material. Misalnya kita menyiapkan, sebab jujur batu hampir di jasa konstruksi yang ada ketika membutuhkan mutu beton yang tinggi, hampir Palu dengan Tawo. Bagaimana kami mencoba sudah beberapa areal batu, tinggal mungkin barangkali dalam waktu dekat perizinan kami akan urus, dan kita harus sebenarnya menyiapkan sebuah omset material karena infrastrukturnya yang akan dibangun di Kaltara ini tidak sedikit. Makanya kita harus barangkali kalau sekata dengan Kota Baru Mandiri jaraknya jauh, tetapi kita harus membuka sebuah barangkali areal batu yang memang layak secara konstruksi, yang di daerah-daerah, dan saya lihat potensinya ada di daerah-daerah dekat di Kabupaten Bulungan ini. Dan mudah-mudahan itu bisa seperti pasir kita kelola, sirtu kita kelola, kemudian kita uji mutu betonnya, kemudian kita pasarkan, dan kalau perlu kita lempar dana sedikit untuk melakukan penelitian-penelitian. Dan kalau ini terbuka, tidak sedikit lapangan pekerjaan yang akan terjadi. Dan memang kita harus siap secara SDM. Ketika ini terbuka, maka kita sebagai masyarakat Kaltara harus siap di semua lini sektor bisnis. UMKM harus siap, BUMD harus siap, dan swasta lain juga harus siap. Tetapi kesiapannya harus juga memang dibarengi dengan kesiapan SDM yang bagus. Sebagai sebuah barangkali usaha harus profesional, tidak seperti lagi dulu sebab ini sudah provinsi dan sebagainya. Baik, terima kasih. Artinya untuk toko Indonesia yang di Krayan
PT BKJ udah siap nih Pak ya? Ya, kalau seperti itu kan pasti kita bikinkan manajemen dan barangkali kita sosialisasikan seperti apa bentuk manajemen yang akan mengelola pasar perbatasan. Sebab ini memang menyangkut masalah publik. Betul. Jadi ketika program yang dicanangkan oleh BKJ berbentuk pertanggungjawaban publik, maka kami akan mensosialisasikan ke publik sebagai sosialisasi awal. Baik, terima kasih Pak Heru. Nah, berikutnya ini pertanyaan untuk kedua perusahaan nih. Apakah dari Pak Haryo, apakah ada website PT Benuanta Kaltara Jaya dan PT Migas Kaltara Jaya? Ada sudah websitenya masing-masing? Iya, kalau di Migas sudah ada websitenya, yaitu websitenya adalah migaskaltarajaya.co.id. Tentu kontennya juga kita terus lakukan peningkatan dan perbaikan. Bisa dilihat informasi dasar yang mengenai MKJ. Terima kasih. Kalau dari Benuanta ada Pak ya? Ya, memang sementara di Ristis yang berbayar, yang tidak berbayar pasti ada, tetapi mudah-mudahan ada dan mungkin yang berbayar juga nanti mudah-mudahan kita bisa nebengkan sebab banyak pemasaran kami yang kami akan tuangkan dan kita bisa barangkali sinergi antara Humas sebagai sebuah konten pemasaran online lah. Seperti itu dan kalau BKJ cukup masuk di Google sudah kelihatan. Siap, baik. Terima kasih. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini buat Bu Poniti, 3 pertanyaan nih Bu. Satu-satu kita akan membahas ya. 1. Sebagai komunikasi awal dalam masa proses menunggu penawaran pihak kontraktor, dalam hal ini PHENC, PT Migas Kaltara Jaya berinisiasi membuat surat ke kontraktor tersebut mengenai preliminary of communication tertanggal 20 April 2020 yang intinya PT MKJ siap untuk mengikuti seluruh tahapan proses pengalihan PI 10%. Sudah adakah jawabannya? Monggo. Baik, sebelumnya saya jelaskan mengenai surat tersebut. Jadi sebenarnya itu salah satu akibat dari COVID-19 juga, sehingga kami berinisiasi, kami melakukan langkah awal, ibarat kata say hello kepada PT PHE di Jakarta. Dan secara legal sebenarnya kami belum punya standing position untuk head to head dengan Pertamina, tetapi karena sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta dampak COVID daripada pandemi ini, tentunya kami harus menyampaikan sedikit say hello kepada mereka bahwa oke, kami ada di sini dan kami siap melakukan tahapannya. Jadi ini tidak memerlukan jawaban karena sifatnya hanya seperti say hello saja. Jadi ini adalah bentuk langkah yang kami lakukan untuk membuka komunikasi. Sebenarnya secara standing legalnya kami belum punya hubungan dengan PHE karena saat ini masih hubungannya yang terakhir itu adalah pemerintah dengan pihak SKK Migas. Jadi setelah nanti PHINC memberikan penawaran kepada kami, disitulah baru kami mempunyai hubungan hukum dengan PHINC secara langsung. Artinya kami head to head dengan mereka untuk berkomunikasi dan saling respons. Baik, terima kasih. Nah, pertanyaan keduanya, kemudian mengenai modal, Permen ESDM 37 tahun 2016 pasal 12 ayat 2, skema kerjasamanya dilakukan dengan cara pembiayaan terlebih dahulu oleh kontraktor terhadap besaran kewajiban BUMD. Akan tetapi itu masih tergantung dengan hasil negosiasi dengan pihak PHNC katanya, yang nantinya akan tertuang dalam pokok-pokok perjanjian. Sudah sejauh mana langkah negosiasinya? Baik, saya senang dengan pertanyaannya, appreciate sekali dengan yang bertanya. Artinya dia melakukan analisa yang sangat baik, ya, cukup dalam dan cukup detail. Jadi sebelum saya menjawab pertanyaannya sejauh mana, saya akan menjelaskan mengenai proses PI. Jadi proses PI ini, yang pertama, pada saat Plan of Development 1, itu SKK Migas dalam waktu 10 hari setelah PUD 1 itu akan memberikan surat kepada gubernur atau kabupaten di mana wilayah tersebut berada untuk menyampaikan meminta BUMD yang akan menerima PI tersebut. Nah, pemerintah daerah diberikan waktu 1 tahun untuk menyiapkan BUMD yang akan menerima BI 10% di wilayah kerja yang sudah
PUD 1 tadi sesuai dengan surat SKK Migas. Setelah gubernur menyampaikan atau pemerintah daerah menyampaikan BUMD yang ditunjuk, maka SKK Migas akan memberikan surat kepada pihak kontraktor untuk meminta kontraktor memberikan penawaran kepada BUMD. Nah, ini kontraktor diberikan waktu 60 hari untuk memberikan penawaran kepada BUMD. Nah, setelah 60 hari kontraktor memberikan penawaran, maka BUMD yang menerima penawaran dari kontraktor tersebut mempunyai waktu juga 60 hari untuk menjawab menerima atau tidak tawaran tersebut. Nah, apabila menerima, maka akan berlanjut pada proses due diligence atau data room. Nah, due diligence atau data room ini memakan waktu 180 hari. Jadi ini 180 hari kalender, bukan 180 hari kerja. Otomatis sekitar 6 bulan. Nah, sampai di sini saja sudah memakan proses waktu 1 tahun pembentukan, kemudian 60 hari untuk penawaran dari kontraktor, 60 hari untuk menjawab, itu sudah memakan waktu 1 tahun 4 bulan. Ditambah lagi dengan 6 bulan untuk due diligence atau data room, itu sudah memakan waktu 2 tahun. Nah, 1 tahun 10 bulan ya, 1 tahun 10 bulan. Nah, di proses inilah, di proses due diligence atau data room ini akan kita lihat perjanjiannya seperti apa antara kontraktor dengan pemerintah, apakah dia cost recovery atau gross split. Nah, kemudian apakah kita punya hak tagih dan lain sebagainya. Di due diligence inilah kita akan bisa melihat seberapa besar kapasitas paparan minyaknya, seberapa lama akan terjadi produksinya, dan seberapa besar produksinya, setiap bulan akan berapa yang dihasilkan. Ini semua akan ada di proses data room ini, dan tentu ini datanya sangat rahasia. Juga ada proses di mana kita dalam pelaksanaan data room ini diatur oleh peraturan pemerintah juga. Kemudian setelah kita selesai melakukan due diligence atau data room, baru di situ 180 hari lagi untuk proses MOU-nya. Nah, disitulah terjadi apa-apa yang akan disepakati, apa-apa yang akan disetujui, yang dituangkan dalam agreement. Nah, kemudian setelah semua sepakat dan tanda tangan MOU, kemudian SKK kontraktor mengirimkan surat kepada SKK Migas mengenai MOU tersebut, dan waktu 30 hari SKK Migas menyampaikan surat MOU tersebut kepada kementerian untuk disetujui. Nah, sampai di proses ini itu memakan waktu sekitar 2,5 tahun. Nah, pada saat ini kita baru di proses menunggu penawaran dari pihak kontraktor. Jadi kalau sampai sejauh mana kami belum bisa masuk ke proses itu karena memang belum ada penawaran dari pihak kontraktor kepada BUMD, dan belum ada waktu, belum ada proses di mana kita harus melakukan due diligence atau data room. Jadi memang belum pada tahap tersebut gitu. Baik, terima kasih. Nah, Ibu tadi sudah menjelaskan cukup panjangnya tahapannya. Berarti kita sudah dapat memahami sejauh mana langkah negosiasi yang dimaksud. Kemudian yang ketiga, informasinya bakal ada revisi Permen 37 tahun 2016 yang mana dana substansi dana talangan kontraktor rencananya dihapus. Apa langkah PT MKJ supaya peluang pendanaan talangan tidak lepas? Jadi kalau mengenai rencana sebenarnya kita belum bisa sampaikan opini di sini apa tanggapan kami, karena itu memang prosesnya bukan di kami. Tapi saat ini yang menjadi concern kami adalah apa yang sudah ditawarkan kepada kami, itu yang kami seriusi untuk tindak lanjuti, sehingga momentum ini tidak lepas. Momen ini dan peraturan yang ada juga sudah memberikan kita privilege, sehingga itu yang kita manfaatkan, sehingga memaksimalkan apa yang sudah ada dengan ketentuan yang masih berlaku. Dan mengenai apa yang akan terjadi nanti, saya kira itu dibutuhkan studi lagi, bagaimana apakah pemerintah menerima atau tidak, itu tentu tergantung daripada peluang serta apa yang kita dapatkan. Sehingga nggak mungkin kita selalu berpikiran bahwa modal kecil untuk hasil yang sebesar-besarnya. Tentu ini juga butuh istilahnya analisa lebih lanjut untuk bagaimana ke depannya. Itu bukan dari kami, tetapi pastinya dari pada kemampuan dari pemerintah daerah khususnya. Oke, baik, terima kasih Bu Poniti. Kemudian masih ada pertanyaannya dari Pradia untuk Pak Rauf, iya. Kita Pak Heru, dia Pak Rauf nih. Sama, nama bapak saya Rauf.
Terima kasih yang di studio sudah tersenyum ya, supaya tidak terlalu tegang ya. Harga daging sapi segar termahal di Indonesia, salah satunya di Tanjung Selor, Pak. Ya, Katanya. se-Indonesia 34 provinsi, kalau yang lainnya sebenarnya hampir 130. Baik. Di atas 130 kita kan di 135 dengan 140. Itu normalnya kita dan memang termahal di Indonesia. Termahal, Pak ya. Ya, dan memang inilah yang menjadi sebuah konsentrasi kita supaya bisa menstabilkan harga, dan ini masih berjalan proses-proses itu. Dan kalau misalnya ini kan maksudnya perniagaan itu rutinitasnya yang kita butuhkan, dan itu coba sekarang kan masih banyak kapal-kapal barang yang belum jalan, jadi ini juga memang sangat mempengaruhi ya Pak ya. Ya, sebenarnya berlaku hukum alam teori ekonomi, ketika barangnya langka pasti mahal, dan jangan kasih langka kalau mau stabil harga. Baik. Dan kalau tidak mau langka, maka kita sebagai BUMD, pemerintah harus hadir di dalamnya. Nah, untuk harga daging sapi ini bagaimana, Pak? Sementara ini juga kan berjalan normal saja daging sapi. Sekarang kemarin itu daging ayam yang mulai melonjak lagi. Iya, betul. Dan ini secara teknis kita baru membahas Iya. seperti apa bentuk pengadaan bibitnya di kandang-kandang, sebab memang banyak kandang-kandang yang kosong. Betul. Ini baru dibahas. Oh, baru Mudah-mudahan dibahas ya. dalam waktu dekat kita keluar dari masalah Baik, ini. ini berarti sedang dikerjakan Ya. semua Pak ya, mencari solusi yang terbaik untuk harga-harga daging-dagingan Ya, yang ada di Tanjung Selor ini. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan perbincangan kita. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk di media sosial nanti kita lanjut. Nah, ini Pak dan Ibu, kemudian bagaimana peran langkah-langkah yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk kemudian melaksanakan perannya memaksimalkan pendapatan daerah di Kalimantan Utara? Kemudian dari Ibu. Kalau peran di PT Migas Kaltara Jaya itu sudah jelas ya. Kami bekerja hanya sesuai dengan penawaran mereka yang kami dapat, dan tentunya itu tadi, karena kita ini adalah paper company, tentu kita harus melakukan mematuhi segala ketentuan hukum yang berlaku untuk proses PI 10% ini, karena memang segala sesuatunya dilihat secara legalitasnya. Jadi kami selain daripada mematuhi ketentuan dari Permen 37, kami juga harus mematuhi sebagai peran sebagai perusahaan atau sebagai perseroan. Tentunya ini di mana kami harus menerapkan prinsip GCG atau tata kelola perusahaan yang baik, sehingga apa yang kita laksanakan tadi bisa selaras, searah, efisien, dan juga memberikan kewajaran serta kepastian bagi stakeholder atau pemegang saham di kita. Nah, ini yang menjadi tolak ukur daripada misi juga PT Migas Kaltara Jaya, bagaimana mengelola BUMD ini dengan tata kelola yang baik atau good corporate governance, yaitu dengan menerapkan tarif atau transparansi, accountability, responsibility, independence, dan juga fairness. Nah, ini yang menjadi salah satu cara bagaimana memaksimalkan peran kami sebagai BUMD. Baik, nah kalau PT Benuanta bagaimana Pak? Utamanya memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah, langkah-langkahnya? Ya, sebenarnya ketika bercerita tentang pendapatan daerah, maka secara otomatis kita akan bercerita tentang PAD. Kami akan berusaha maksimal bagaimana unit-unit bisnis ini bisa menghasilkan PAD terhadap daerah, dan memang secara otomatis bahwa peran kita bukan cuman PAD saja, tapi bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana pembangunan ekonomi di semua sektor yang bisa kita lirik, pemerataan pembangunan di semua sektor. Dan ini mudah-mudahan memang kita harus hadir sebagai perusahaan plat merah dan tidak oriented profit murni, tetapi bagaimana peran-peran kemanusiaan sosial, pelayanan publik yang sebagai upaya pemerintah terhadap masyarakat Kaltara ini, kita juga harus hadir di dalamnya, termasuk bagaimana mensupport dana-dana CSR kita dan sebagainya. Baik. Kemudian targetnya Pak untuk tahun ini mungkin dari Benuanta? Insya Allah Benuanta mudah-mudahan kalau
Kalau misalnya satu areal ini kita laris misalnya 150 unit itu mungkin dengan Properti omset tadi, Pak, ya? dengan omset 40 miliar sudah. Oke. Ya, kalau misalnya kan sebab 2 titik yang kita buka di jalanan ke Polda, jalan masuk tempat sampah itu ada 40 user kecil-kecil. Oke. Itu mudah-mudahan juga dari ASN Perikanan bisa kita wujudkan ini tahun. Ya, seperti itu. Itu tahun ini, Pak, ya? Untuk tahun ini. Kalau dari PT Migas, Bu, untuk target tahun ini? Mungkin ini mau berkolaborasi mungkin, Bu, ya. Dua perusahaan ini. Iya. Belum bisa deh baru. Iya, belum ya. Karena kalau kami saat ini kan memang seperti yang sudah saya jelaskan Ya. tadi mengenai alur PI tadi itu sudah memakan waktu 2,5 tahun. Baik. Jadi memang di awal-awal tahun itu memang BUMD akan merugi karena memang tidak boleh melakukan pekerjaan lain selain daripada pengelolaan wilayah kerja migas, sehingga sangat terbatas sekali gerak kami dan hanya melakukan satu partisipasi interest saja. Itu pun tidak boleh 2 WK tapi hanya 1 WK saja. Dan melihat prosesnya yang panjang, tentu ini menjadi tantangan. Kami harus bisa memaksimalkan proses yang ada. Tentunya ini kembali lagi kepada legalitas, kepada perizinan, kepada prosedur-prosedur yang harus kita penuhi. Jadi memang keinginan kami semaksimal mungkin dan sesuai dengan jadwal alur PI sesuai dengan Permen 37 2016. Itu kemaksimalannya. Baik, terima kasih ya. Semoga dapat dipahami oleh Pradis semua ya, bahwa ruang lingkup kerja masing-masing perusahaan berbeda, targetnya berbeda, dan itu semoga kita semua dapat mensupport ya niat tulusnya untuk membangun melalui perusahaan yang ada. Baik, kita akan melanjutkan ke sesi berikutnya. Jangan kemana-mana, kita jeda sesaat, tetap di Respons Kaltara. Kembali lagi di Respons Kaltara. Pradis sekalian, kita masuki segmen ketiga dan semua pertanyaan sudah dijawab. Saatnya kita memberikan kesempatan ke dua narasumber untuk menyampaikan closing statementnya. Dimulai dari Ibu Poniti dari PT Migas, silakan. Baik, Pradi, PT Migas Kaltara Jaya sebagai BUMD yang jenis usahanya adalah untuk mengelola PI 10% di wilayah kerja Nunukan. Tentunya tujuan daripada pembentukan BUMD ini sendiri adalah bagaimana memanfaatkan dan mengoptimalkan kekayaan alam yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara, khususnya untuk migas ini dapat kita manfaatkan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Utara, yang mana prosesnya memang tidak sebentar. Tentu ini menjadi salah satu pacuan bagi kami agar bisa terus meningkatkan pemahaman kami dan juga meningkatkan kepatuhan kami atas regulasi yang ada, dan juga kami memohon juga dukungan daripada masyarakat Provinsi Kaltara khususnya dan juga kepada pemerintah agar amanat daripada undang-undang bagi pemanfaatan PI 10% ini dapat kita maksimalkan pendapatannya, dan semoga Allah juga merestui sehingga hasil alam di Provinsi Kalimantan Utara ini bisa optimal dan juga maksimal, sehingga hasilnya bisa kita nikmati dalam bentuk pendapatan asli daerah yang berkesinambungan dan juga memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Provinsi Kaltara khususnya dan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Baik, terima kasih. Kita kasih upos untuk Bu Poniti ya. Berikutnya dari Pak Heru dari PT Benuan Transitan. Pradi yang terhormat, sebenarnya saya ingin mengajak bahwa Pradi untuk menerapkan protap kesehatan yang bagus, sebab biar bagaimanapun kita harus menjemput neonormal dengan bagus. Kemudian kita harus taat terhadap anjuran-anjuran pemerintah Pak Gubernur, sebab kalau misalnya kita diberlakukan seperti
PSBB dan sebagainya, ini akan menciptakan stagnan ekonomi dan bisnis tidak berjalan. Kami sebagai BKJ juga pengelola bisnis itu juga stagnan. Jadi kami mohon kepada masyarakat bahwa pembangunan di Kalimantan Utara kalau kita mau cepat, maka taati protap kesehatan, kita jaga diri kita jaga keluarga kita sehingga kita beraktivitas normal tetapi dengan protap-protap kesehatan sehingga bisnis bisa berjalan, pembangunan bisa berjalan, dan kami juga BKJ bisa memasarkan perumahan-perumahan saya dengan Bapak Paradi sekalian supaya kita sama-sama membangun ini, mempercepat proses new normal yang digagas oleh pemerintah pusat kemudian diterjemahkan, mudah-mudahan kita lagi pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bisa menjadi sebuah percontohan new normal di 34 provinsi. Dengan sekali lagi saya sampaikan kepada Pradi sekalian, mari kita jalankan protap kesehatan dengan benar sebagaimana anjuran pemerintah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Dengan demikian berakhirlah respons Kaltara kali ini. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber yang bersedia hadir, juga kepada seluruh Pradi yang berpartisipasi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekali lagi juga terima kasih kepada Sobat Pelita FM Tanjung Selor, Kaltara FM Tanjung Selor, Pesona FM Tanjung Palas, dan Radar Tarakan. Nantikan terus respons Kaltara setiap hari Rabu, dan jangan lewatkan program lainnya di media sosial Humas Kaltara. Ada Reka Suara, Irianto Menjawab, Harian Giga Cerita Darah, Humas Goes to School, dan Kaltara Sepekan. Semoga semuanya bermanfaat bagi Pradi. Sekian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.